Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kita kali ini sebenarnya akan saya fokuskan mengenai pembahasan penerapan dari agregat demand dan agregat supply. Tapi sebelum masuk ke topik tersebut, marilah kita diskusi bareng dulu mengenai tugas yang ada di video saya sebelumnya. Tugas ini sebenarnya untuk mengukur seberapa paham sih kita mengenai teori agregat demand dan agregat supply. Pada video saya sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang terjadi jika pengeluaran pemerintah itu naik. Nah, pada video ini sebaliknya, apa yang terjadi jika pengeluaran pemerintah itu turun? Dan apa yang terjadi pula jika terjadi kenaikan penawaran uang? Mari kita diskusi bareng mengenai dua soal tadi. Nah, kita mulai dari apa yang terjadi ketika pengeluaran pemerintah turun. Di video saya sebelumnya, jika terjadi kenaikan government expenditure, maka mengakibatkan kurva demand bertambah. Tapi jika government expenditure itu turun, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu agregat demand mengalami penurunan atau bergeser ke kiri. Kita mulai dari kurva AD dan kurva agregat supply mula-mula, dan mereka bertemu pada satu titik, yaitu titik equilibrium. Nah, jika terjadi penurunan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, maka kurva AD itu bergeser ke kiri atau pada titik J. Kenapa bisa bergeser ke kiri atau agregat demand mengalami penurunan? Karena ketika kita bayangkan ya, ketika si pemerintah ini tuh mengurangi konsumsinya, baik itu belanja pegawai atau belanja barang dan jasa, maka permintaan dalam negara tersebut pun akan berkurang. Yang awalnya itu misalnya 10 menjadi 6,5. Maka kurva bergeser ke kiri dari titik E menjadi titik C. Dengan bergesernya kurva ke kiri tersebut mengakibatkan output baru itu yang awalnya 10 menjadi 6,5. Kalau terjadi penurunan output, maka ada dua hal yang berubah. Berarti permintaan faktor input atau masukan atau faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output tadi mengalami penurunan, sehingga harga input non tenaga kerja tadi pun mengalami penurunan, mengakibatkan biaya produksi pun turun. Dengan biaya produksi yang turun, maka harga-harga di suatu negara tersebut pun ikut turun. Artinya, price level pun mengalami penurunan. Maka dari titik J tersebut berpindah ke kurva agregat supply. Nah, maka disinilah ada titik di mana pergerakan kurva AS yang awalnya di titik E bergerak di suatu titik di sini. Saya kasih note di sini. Berpindah di sini. Hal tersebut mengakibatkan price levelnya turun dan outputnya turun. Kalau price levelnya turun, mengakibatkan permintaan akan uang itu kan juga turun. Kalau permintaan uang itu turun, maka
suku bunga pun juga akan turun karena agar memacu orang itu berkonsumsi. Dengan suku bunga turun, maka masyarakat itu kan menjadi emoh untuk melakukan tabungan. Mereka lebih baik berkonsumsi saja, maka permintaan akan barang dan jasa itu mengalami penambahan, sehingga harga dan kuantitas pun kembali naik. Akibatnya GDP pun juga mengalami peningkatan. Maka titik keseimbangan yang baru pun berubah menjadi titik H. Artinya GDP naik dari 6,5 menjadi 8. Nah, apabila kita tuliskan rasionalnya itu seperti ini. Ketika government expenditure turun, mengakibatkan GDP turun. Hal tersebut mengakibatkan kurva AD bergeser ke kiri. Dari GDP turun mengakibatkan biaya turun, yang mengakibatkan pula harga turun. Kegiatan keduanya ini mengakibatkan kurva agregat supply pun bergerak dari titik E menuju ke suatu titik tadi. Dari price level yang turun mengakibatkan permintaan uang pun turun. Dengan permintaan uang yang turun mengakibatkan suku bunga turun, dan kalau suku bunganya turun maka masyarakat enggan menabung sehingga akan menambah konsumsinya. Dari pertambahan konsumsi tersebut mengakibatkan permintaan barang dan jasa naik. Kalau supply barang dan jasa tetap, permintaan barang dan jasa naik, maka keseimbangan kuantitas dan harga pun juga ikut naik, mengakibatkan GDP naik. Keempat tindakan ini tadi mengakibatkan kurva demand pun bergerak. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika penawaran uang mengalami peningkatan? Kita ingat kalau penawaran uang itu dilakukan oleh bank sentral di setiap negara melalui kebijakan-kebijakan moneter yang dimilikinya. Kalau penawaran uang naik, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pun juga naik. Dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat naik, mengakibatkan permintaan itu bergeser ke kanan. Jadi misalnya ini adalah kurva agregat demand dan agregat supply mula-mula. Mereka bertemu di titik equilibrium, dan ketika terjadi penawaran uang naik yang awalnya GDP realnya itu 10 menjadi bertambah menjadi 13,5 atau di titik J. Maka titik J ini di luar dari agregat demand pertama, sehingga mengakibatkan kurva tidak tercover. Titik J ini kan tidak tercover di kurva agregat demand mula-mula. Maka muncullah kurva agregat demand yang baru, yaitu agregat demand kedua, atau kurva agregat demand bergeser ke kanan. Dengan kurva agregat demand yang bergeser ke kanan mengakibatkan keseimbangan baru di sini, yaitu real GDP-nya menjadi 13,5. Dengan real GDP 13,5 tadi artinya ada peningkatan GDP atau peningkatan output. Kalau ada peningkatan output, maka akan ada peningkatan biaya. Peningkatan biaya ada mengakibatkan peningkatan harga. Kegiatan tadi mengakibatkan pergerakan kurva agregat supply seperti ini. Yang mula-mula agregat supply itu kan keseimbangannya di sini nih. Tapi karena ada penambahan output di sini,
mengakibatkan agregat supply itu pindah di sini, sehingga price levelnya ada di sini. Nah, karena price level naik, kita tahu mengakibatkan permintaan uang itu kan bertambah. Dengan adanya penambahan permintaan uang, mengakibatkan suku bunga pun naik. Dengan suku bunga naik, masyarakat enggan untuk berkonsumsi. Mereka lebih memilih menabung aja karena bunga yang didapatkan akan lebih besar. Sehingga keseimbangan baru di pasar barang mengalami penurunan akibat permintaan yang turun. Hal tersebut mengakibatkan real GDP-nya turun dari 13,5 ke 12,5. Nah, setelah kita tinjau pembahasan melalui pendekatan kurvatik, maka selanjutnya kita tinjau mengenai pendekatan rasional. Mungkin teman-teman yang sudah bosan melihat kurva-kurva bisa lebih paham jika kita rumuskan melalui rasional-rasional. Nah, pertama adalah efeknya ketika penawaran uang atau money of supply-nya naik, mengakibatkan GDP-nya naik. Kok bisa seperti itu? Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu bertambah dalam masyarakat, mengakibatkan kan inflasinya juga bertambah ya. Dengan inflasi yang bertambah itu mengakibatkan juga, kalau GDP itu kan juga pendapatan nasional. Ketika inflasi, maka pengeluaran dari masyarakat itu kan juga ikut bertambah, mengakibatkan pendapatan nasional jika ditinjau atau melalui pendekatan pengeluaran pun juga akan naik. Dan kita sudah sepakat kalau GDP itu didapat melalui 3 pendekatan ya, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan output. Dan kita sudah sepakat pula kalau ketiganya itu nilainya tuh hampir-hampir sama. Jadi mau dilihat dari pendekatan manapun pun oke-oke saja gitu. Nah, hal ini pun dapat dibuktikan melalui data yang ada di Indonesia. Ini adalah perkembangan JUB, inflasi, dan PDB atau GDP. Semakin bertambah jumlah JUB-nya, maka kecenderungan inflasinya pun juga bertambah. Tapi walaupun tidak 100% ya, tapi bisa dipastikan bahwa ketika JUB bertambah atau penawaran uang bertambah, maka GDP-nya pun juga akan bertambah. Hal tersebut mengakibatkan kurva AD bergeser ke kanan. Kalau GDP-nya bertambah, maka biayanya pun akan bertambah. Dengan biaya yang akan bertambah mengakibatkan harga-harga itu juga bertambah atau price levelnya bertambah. Kedua kegiatan ini mengakibatkan kurva agregat supply bergerak ke kanan. Nah, dari harga atau tingkat harga bertambah mengakibatkan money demand-nya itu juga bertambah. Dari money demand yang bertambah mengakibatkan rate atau suku bunganya pun bertambah. Dengan suku bunga bertambah, seperti yang sudah kita ulang-ulangi lagi di awal tadi, mengakibatkan masyarakat enggan untuk berkonsumsi. Mereka cenderung akan menabung aja karena akan mendapatkan bunga yang semakin bertambah. Mengakibatkan permintaan akan barang dan jasa itu turun. Dengan permintaan barang dan jasa turun mengakibatkan keseimbangan quantity dan keseimbangan price-nya pun menjadi turun, mengakibatkan GDP-nya pun turun. Nah, keempatnya ini mengakibatkan kurva agregat demand bergerak ke kiri. Gitu ya.
Nah, maka kita bisa simpulkan kalau guncangan permintaan atau perubahan permintaan itu bisa positif atau menggeser kurva permintaan ke kanan, sehingga GDP pun dan tingkat harga pun akan bertambah dalam jangka pendek. Dan guncangan permintaan negatif akan menggeser kurva permintaan ke kiri, akan mengurangi GDP dan price level dalam jangka pendek. Nah, itu adalah teori mengenai agregat demand dan agregat supply. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penerapan dari teori-teori ini untuk mendefinisikan kondisi perekonomian di suatu negara. Untuk penerapan teori mengenai agregat demand dan agregat supply, kita gunakan contoh mengenai depresi hebat yang dialami oleh negara adidaya sebesar Amerika Serikat. Perekonomian Amerika Serikat itu runtuh selama tahun 1929 sampai dengan 1939. Jadi selama 10 tahun Amerika pun pernah mengalami depresi hebat. Nah, apa yang kita ketahui tentang guncangan permintaan yang menyebabkan depresi hebat tersebut? Yang mendasari depresi hebat itu adalah guncangan permintaan positif. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pada musim gugur tahun 1929, Amerika Serikat mengalami pukulan telak karena sepanjang tahun 1920-an ekonomi Amerika Serikat itu berkembang begitu pesatnya. Ekonomi tumbuh pesat, kekayaan negara meningkat lebih dari 2 kali lipat, sehingga periode tersebut sempat disebut sebagai The Roaring Twenties. Nah, kita tahu kalau misalnya ekonomi itu tuh bertumbuh sangat pesat, mengakibatkan adanya permintaan dari masyarakat itu kan cenderung bertambah, atau disebut dengan gelembung optimisme itu meledak, mengakibatkan kurva agregat demand itu kan bergeser ke kanan. Jika terjadi pergeseran kurva agregat demand ke kanan, sehingga membuahkan GDP itu bertambah. Dengan GDP bertambah, maka biaya produksi bertambah, price level bertambah, mengakibatkan suku bunga pun juga bertambah. Hal tersebut mengakibatkan adanya pasar saham itu ambruk. Kenapa bisa ambruk? Karena akibat dari suku bunga yang bertambah, masyarakat lebih memilih untuk menabung daripada berinvestasi dan berkonsumsi tentunya, mengakibatkan saham-saham pun ambruk di sana. Maka mimpi buruk dari Amerika Serikat pun mulai datang pada September 1929, ketika harga saham secara perlahan terus turun. Akibat dari tadi rate yang semakin bertambah. Puncaknya terjadi pada 24 Oktober 1929 ketika terjadi pelepasan saham-saham secara masif. Sebanyak hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam waktu sehari. Indeks saham pun jatuh sangat dalam, hanya dalam hitungan sehari. Peristiwa itu pun disebut dengan Black Thursday. Nah, mengakibatkan permintaan produk yang diekspor oleh Amerika Serikat pun juga turun. Hal itu sebenarnya juga didasari oleh adanya Perang Dunia Kedua, sehingga
Yang awal-awalnya negara lain itu membutuhkan produknya Amerika karena negara lain itu sedang berperang, mereka tidak punya duit sehingga mereka pun nggak mampu untuk beli atau mengekspor barang dari Amerika, sehingga itu memperparah runtuhnya perekonomian Amerika pada saat itu. Sehingga Fed pun beraksi dengan memotong jumlah uang yang beredar secara tajam, mengakibatkan saat itu ketika Fed itu memotong jumlah uang yang beredar, mengakibatkan pergeseran kiri kurva agregat demand, menyebabkan output dan tingkat harga pun turun. Nah, lebih gampang lagi sebenarnya kita lihat melalui pendekatan kurvatik. Nah, ini adalah kurva mula-mula dan ini adalah keseimbangan mula-mula pula. Terjadi gelembung optimisme mengakibatkan kurva agregat demand pun bergeser ke kanan, sehingga terjadi keseimbangan baru di titik H, yaitu real GDP-nya dari Y full employment bertambah menjadi Y2. Nah, titik H menunjukkan equilibrium baru setelah terjadi guncangan permintaan positif dalam jangka pendek sekitar 1 tahun setelah guncangan. Tapi poin H belum tentu sama ketika jangka panjang. Lalu dalam jangka pendek upah memang kita anggap tetap ya. Kalau misalnya kita tadi di slide-slide sebelumnya itu kita tahu kalau misalnya upah tidak dimasukkan dalam analisis jangka pendek karena upah itu susah berubahnya, maka masuk ke analisis jangka panjang. Maka di sini saya katakan dalam jangka pendek upah dianggap tetap, tapi tidak dalam jangka panjang. Jadi ketika E berubah menjadi H, itu adalah efek dari jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang belum tentu seperti itu. Maka dengan perubahan upah yang dalam jangka panjang tersebut sebenarnya mengakibatkan kenaikan price level lagi, sehingga dari keseimbangan H berubah ke titik J, mengakibatkan Y pun dari Y2 menjadi Y3. Selanjutnya, ketika kondisi di atas full employment, di sini adalah Y ketika full employment, rata-rata upah pun cenderung akan naik, sehingga kalau misalnya rata-rata upah akan naik, maka biaya akan produksi naik, maka menggeser atau mengurangi jumlah supply. Dengan jumlah supply yang berkurang mengakibatkan agregat supply pun bergeser ke kiri sampai dengan kondisi full employment kembali. Maka seperti ini. Dalam kasus peningkatan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap proses GDP, karena akan balik lagi sebenarnya dalam jangka panjang itu mengalami penyesuaian sampai kembali lagi ke full employment. Karena di dalam jangka panjang itu ada invisible hand yang menggerakkan kita ke titik mula-mula. Ini disebabkan mengapa proses penyesuaian jangka panjang sering disebut economic self-correcting mechanism atau mekanisme koreksi diri, yang awalnya ada guncangan, tapi kan lama-lama kita tuh bisa menyesuaikan guncangan tersebut ya, maka akan kembali lagi mengoreksi diri ke full employment. Perubahan tingkat upah dan tingkat harga pada akhirnya menyebabkan perekonomian mengoreksi dirinya sendiri dan kembali ke output lapangan kerja penuh. Nah, untuk proses selanjutnya ini adalah proses bagaimana merasionalkan pendekatan kurva-kurva tadi ya, biar lebih clear gitu. Nah, pertama terjadi guncangan permintaan positif, atau tadi kita dimulai dari terjadi Great Depression di Amerika Serikat, itu kan ada permintaan
yang positif ya. Hal tersebut mengakibatkan kurva demand-nya bergeser ke kanan, sehingga keseimbangan baru yaitu price levelnya naik dan Y atau GDP-nya pun ikut naik. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam siklus jangka pendek. Kan refleks tuh ketika jadi guncangan permintaan positif, kurva bergeser ke kanan, langsung deh GDP-nya naik, price levelnya pun naik. Akibat dari ini semuanya, jika terjadi Y atau GDP atau pendapatan nasional full employment itu lebih kecil daripada Y, mengakibatkan wage rate atau rata-rata upah itu mengalami peningkatan. Dengan peningkatan rata-rata upah mengakibatkan unit cost-nya itu kan juga bertambah. Dengan unit cost yang bertambah, maka price levelnya juga bertambah. Maka pertambahan ini atau pergeseran dari, kalau unit cost-nya bertambah kan supply-nya berkurang ya, maka supply-nya bergeser ke kiri, price levelnya pun bertambah, tapi hanya sampai ke full employment mula-mula tadi. Nah, ini disebut proses penyesuaian jangka panjang. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau terjadi guncangan permintaan yang negatif? Nah, ini adalah kurva mula-mula dari agregat supply dan agregat demand. Mereka bertemu di titik equilibrium membentuk keseimbangan P1 dan Y full employment atau GDP full employment. Nah, misalnya terjadi sebaliknya, yaitu permintaan atau guncangan permintaan itu negatif, maka menggeser agregat demand ke kiri. Dengan adanya agregat demand yang bergeser ke kiri, mengakibatkan keseimbangan baru, yaitu di titik N yang jadinya P turun menjadi P2 dan Y turun menjadi Y2. Artinya keseimbangan Y yang baru itu di bawah Y full employment. Dengan seperti itu mengakibatkan ketika terjadi Y baru atau Y2 lebih kecil daripada Y pada saat full employment, atau kalian bisa membayangkan ketika Y yang baru atau keseimbangan baru itu tuh di bawah dari full employment. Artinya jumlah lapangan pekerjaan itu lebih sedikit daripada tenaga kerjanya, maka mau tidak mau jumlah supply tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, mengakibatkan upah itu kan menjadi turun. Dengan upah yang semakin turun mengakibatkan biaya atau unit cost-nya itu pun juga mengalami penurunan. Kalau unit cost-nya turun, maka price levelnya itu kan mengalami penurunan juga, mengakibatkan supply-nya. Kenapa price levelnya bisa turun? Karena unit cost-nya yang turun tadi mengakibatkan supply bergeser ke kanan. Kalau kalian tuh biaya produksinya semakin murah, kan kalian cenderung akan menambah supply, maka supply-nya itu bergeser ke kanan. Maka keseimbangan baru antara agregat supply 2 dan agregat demand 2 itu ada di titik M, mengakibatkan price levelnya itu turun sampai dengan Y sama dengan full employment. Nah, di sini kalau dirasionalkan seperti ini. Ketika terjadi guncangan permintaan negatif mengakibatkan price level dan Y-nya itu turun. Itu dalam pendekatan jangka pendek.
Dengan seperti itu mengakibatkan Y baru lebih kecil daripada Y full employment. Kalian bisa membayangkan kalau permintaan tenaga kerja itu lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja, mengakibatkan upah itu kan turun. Dengan upah yang semakin turun, maka unit cost atau biaya produksinya pun semakin turun. Dengan unit cost semakin turun, maka kita bisa menambah supply, maka supply bergeser ke kanan. Ketika supply bergeser ke kanan, menimbulkan price levelnya turun karena demand tidak berubah. Dengan seperti itu, Y pun akan bertambah sampai dengan Y full employment. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan jangka panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa kapanpun guncangan permintaan, baik itu positif maupun negatif, akan menarik ekonomi ke pekerjaan penuh atau ketika kondisi full employment. Dalam jangka panjang, kurva penawaran pun analisis jangka panjang dan analisis jangka pendek pun akan saling berkaitan. Peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan crowding out total. Kenaikan belanja pemerintah justru akan diimbangi dengan penurunan belanja konsumsi dan investasi, sehingga total output dan total pengeluaran tidak akan berubah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bisa membayangkan ya, terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Misalnya nih, kita melalui kebijakan fiskal atau melalui kebijakan fiskal yang paling dekat, kita melakukan belanja pegawai, maka kan pengeluaran pemerintah bertambah. Dengan penambahan pengeluaran pemerintah tadi menggeser kurva demand ke kanan. Kurva demand-nya ke kanan mengakibatkan GDP-nya bertambah. Dengan GDP-nya bertambah mengakibatkan biayanya bertambah sehingga price levelnya bertambah. Dengan price levelnya bertambah mengakibatkan suku bunga bertambah. Nah, dengan suku bunga bertambah tersebut, masyarakat pertama enggan untuk berkonsumsi atau RTP enggan berkonsumsi. Kenapa? Karena memilih untuk menabung. Kedua, RTP pun atau rumah tangga produsen pun enggan untuk berinvestasi. Mereka lebih menaruh uangnya kan lebih enak ke tabungan ya, karena risikonya lebih rendah, sehingga belanja konsumsi atau C dan belanja investasi atau I pun cenderung akan turun. Maka ketika bisa disimpulkan belanja pemerintah naik, konsumsinya akan turun dan investasinya akan turun, maka tentu output pun akan kembali ke Y mula-mula atau kita sebut tadi Y ketika full employment gitu. Maka peristiwa tersebut disebut dengan namanya crowding out, tidak akan berubah. Mekanisme koreksi diri menunjukkan bahwa dalam jangka panjang ekonomi pada akhirnya akan berperilaku seperti prediksi modal klasik, kembali ke titik mula-mula karena ada invisible hand yang akan menggerakkan. Inilah sebabnya mengapa pemerintah di seluruh dunia itu enggan mengandalkan mekanisme koreksi sendiri untuk menjaga perekonomian tetap on the track atau di jalurnya. Makanya banyak ekonom klasik itu sebenarnya nggak usah lah ada campur tangan pemerintah di dalam perekonomian, toh akan balik juga kok sebenarnya, kita menyesuaikan diri dan akan balik ke kondisi mula-mula seperti itu. Penjelasan saya tadi akan lebih gampang jika kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti berikut ini.
Nah, ini dalam jangka panjang kurva penawaran itu akan seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah kurva mula-mula, mereka bertemu dalam titik equilibrium atau titik E mengakibatkan price 1, dan sebenarnya di sini ada Y1 ya, tapi tidak tertulis. Sehingga di sini kalau ada penambahan pengeluaran pemerintah menggeser kurva AD ke kanan. Sebenarnya kita sudah ulang-ulang lagi penerapan dari pengeluaran pemerintah yang bertambah, mengakibatkan keseimbangan baru, yaitu titik H, Y-nya bertambah dari Y1 menjadi Y2 karena ada penambahan GDP naik mengakibatkan bioproduksi naik. Dan kalau biaya produksi naik berarti kita kan harus mengurangi agregat supply kita, maka agregat supply pun akan bergeser ke kiri sampai ke full employment atau balik lagi ke Y1 atau ke titik K dengan price levelnya tentu sudah naik. Nah, kalau titik E dan titik K itu dijadikan satu, maka muncullah yang namanya long run aggregate supply curve. Nah, dikatakan bahwa penambahan pengeluaran pemerintah, saya tekankan lagi, akan menyebabkan yang namanya crowding out total atau malah mengurangi pengeluaran investasi dan konsumsi. Karena ketika G bertambah, GDP pun bla 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 bla, sudah saya terangkan tadi di awal. Jadi nggak usah saya ulangi lagi ya, kalian bisa membaca sendiri di penjelasan di bawah kurva tersebut. Lalu, nah, efek guncangan penawaran. Jika terjadi guncangan penawaran, nah, guncangan penawaran itu bisa terjadi kalau kita di pembahasan mengenai supply curve tadi di video sebelumnya ya, bisa terjadi karena terjadi peningkatan harga minyak dunia atau bencana alam dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini saya contohkan jika terjadi peningkatan harga minyak dunia. Lalu di sini ada kurva mula-mula, ada AD1, AL1, dan tadi yang barusan kita bentuk yaitu kurva long run dari agregat supply. Mereka bertemu dalam satu titik yaitu titik E, yaitu menghasilkan P1 dan Y ketika full employment. Nah, ketika terjadi guncangan penawaran, yaitu terjadi kenaikan harga minyak dunia yang sehingga menggeser kurva agregat, maksud saya ini menggeser ke kiri ya, bukan ke atas. Sorry, saya salah kata di sini. Kenapa bisa bergeser ke kiri? Karena terjadi peningkatan harga minyak dunia sehingga biaya dari produksi itu kan bertambah. Dengan biaya bertambah maka supply pun berkurang. Karena supply berkurang maka kurva pun bergeser ke kiri. Disebut karena guncangan negatif karena terjadi efek negatif dari output atau outputnya menjadi berkurang. Nah, dari akibat dari minyak dunia yang semakin mahal, kurva agregat supply pun menjadi agregat supply 2 atau bergeser ke kiri. Maka keseimbangan barunya adalah titik R atau P naik dan Y turun dari Y full employment menjadi Y2. Nah, kalau terjadi Y2 lebih kecil daripada Y full employment tadi, kita bisa membayangkan, saya ulangi lagi, jumlah lowongan pekerjaan itu lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja, mengakibatkan rata-rata upah itu kan menjadi turun. Kenapa bisa turun? Karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, mengakibatkan ketika wage turun, biaya produksi pun menjadi turun kan. Dengan biaya produksi turun mengakibatkan kurva agregat supply pun bergeser ke kiri. Karena
Saya ulangi lagi, karena ada biaya produksi yang semakin murah mengakibatkan kurva agregat supply itu bertambah sehingga bergeser ke kanan. Bergeser terus sampai kepada agregat supply mula-mula. Jadi misalnya saya contohkan di sini agregat supply 2, karena ada penyesuaian upah maka akan bergeser ke kanan menjadi agregat supply 3 dan terus bergeser sampai dengan agregat supply 4, maksud saya di sini ya, atau ke titik mula-mula. Atau kalau misalnya kita rasionalkan, ketika terjadi guncangan penawaran negatif mengakibatkan P naik dan Y turun. Karena Y turun ini lebih, dan ini adalah penyesuaian jangka pendeknya, ketika Y turun ini lebih kecil daripada Y full employment mengakibatkan upah itu menjadi turun. Dengan upah yang semakin turun mengakibatkan biaya unit cost-nya itu pun juga turun. Dengan unit cost-nya turun mengakibatkan agregat supply bergeser ke kanan karena biaya produksi semakin murah. Dengan seperti itu, kalau terus menerus price levelnya pun akan semakin turun, maka akan balik lagi ke titik mula-mula atau Y semakin bertambah sampai dengan Y full employment kembali, atau di sini disebut dengan proses penyesuaian jangka panjang. Nah, selanjutnya kita kasih contoh yang lainnya lagi mengenai penerapan dari teori ini. Kita mengkaji masalah ekonomi yang lainnya dengan menggunakan agregat demand dan agregat supply. Saat ini terjadi misalnya ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1090 sampai 1091. Dimulai dari pertengahan dari tahun 990 maksud saya, ketika terjadi Irak menyerbu Kuwait. Selama konflik ini minyak Kuwait itu diambil oleh pasar dunia, seperti halnya Irak pun juga diambil minyaknya diambil alih itu oleh pasar dunia, sehingga mengurangi pasokan minyak secara global, sehingga kalau supply-nya berkurang, demand-nya tetap, kan terjadi kenaikan harga minyak yang cepat dan substansial. Nah, kasus resesi yang lainnya adalah terjadi ketika tahun 2001. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini itu tidak terjadi lonjakan harga minyak dan tidak ada guncangan pasokan yang signifikan yang mengganggu perekonomian. Sebaliknya, pada tahun itu terjadi guncangan permintaan. Kenapa? Akibat adanya kebijakan cadangan atau jumlah uang yang beredar dari Fed selama tahun sebelumnya resesi atau tahun 1090-an tadi, yang membuatnya akan semakin memburuk. Nah, kita lihat antara hubungan dari kedua periode resesi itu. Selama akhir tahun 90-an, Fed itu kan khawatir dengan adanya ledakan investasi dan optimisme konsumen sehingga dapat menggeser kurva AD ke kanan terlalu cepat. Nah, respon dari hal tersebut adalah menciptakan bahaya bahwa kita akan melampaui potensi GDP dan memicu inflasi yang lebih tinggi. Kalau misalnya tadi ketika awalnya terjadi perang Irak sama Kuwait, sehingga pada tahun 90-an itu kan pasokan berkurang. Dengan pasokan yang berkurang mengakibatkan supply-nya bergeser ke kiri. Dengan supply yang bergeser ke kiri, maka harga itu, tingkat price level itu kan akan naik ya, sehingga Y-nya itu lebih kecil daripada full GDP ketika full employment.
Dengan seperti itu kan pasar uangnya semakin atau harga price levelnya naik tapi kok GDP-nya turun, kan akan memicu inflasi yang semakin tinggi lagi. Maka pada saat itu Fed itu menanggapi dengan memperketat jumlah uang yang beredar sehingga menaikkan suku bunga untuk memaksa agar agregat demand itu tuh jangan bertambah tapi malah berkurang aja. Kalau suku bunga ditingkatkan kan masyarakat cenderung emoh untuk berbelanja, mereka akan cenderung menabung. Untuk berinvestasi pun juga tidak mau, maka mereka cenderung akan menabung sehingga agregat demand pun cenderung akan berkurang atau bergeser ke kiri. Nah, dampak dari kebijakan ini mungkin berlanjut hingga awal tahun 2001, memperburuklah penurunan investasi yang terjadi karena tadi ada proses kebijakan dari Fed untuk menaikkan suku bunga. Hal tersebut mengakibatkan guncangan pada agregat demand. Guncangannya adalah guncangan yang negatif atau bergeser ke kiri. Untuk lebih gampangnya membayangkan apa yang terjadi pada saat itu, kita gambarkan melalui pendekatan kurvatik saja. Nah, ini adalah kondisi ketika terjadi resesi pada saat tahun 90-an. Ini adalah kurva mula-mula dan ini adalah titik equilibriumnya. Ketika saat itu kan terjadi perang Irak dan Kuwait, mengakibatkan pasokan minyak dunia itu kan turun. Sehingga pada saat itu harga-harga itu kan naik atau supply-nya kan berkurang. Maka pada tahun 1990 terjadi perang antara Irak dan Kuwait sehingga pasokan minyak berkurang, mengakibatkan supply pada tahun 1991 berkurang atau bergeser ke kiri sehingga menimbulkan keseimbangan baru yaitu di titik R, mengakibatkan outputnya turun dari Y full employment ke Y2 dan price levelnya pun naik dari P1 menjadi P2. Hal itu sebenarnya bisa dibuktikan pada tahun 90-an itu terjadi real GDP-nya naik terus turun ya. Yang saya blok ini adalah kondisi ketika momen dimana terjadi keseimbangan baru. Dan kita buktikan tadi kan di sini kita analisis kalau Y-nya turun atau GDP-nya turun dan price levelnya naik ya. Dan ini GDP-nya turun. Ternyata CPI-nya atau Consumer Price Index-nya atau price levelnya pun juga mengalami peningkatan, peningkatan. Nah, kita buktikan lagi pendekatan ADAS ini jika diterapkan pada saat resesi tahun 2000-an. Nah, pada saat itu Fed kan menanggapi dengan memperketat dengan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga. Maka pada saat itu ketika terjadi suku bunga naik, dan ini adalah ketika ADAS itu mula-mula maka membentuk yang namanya keseimbangan atau equilibrium ke titik E, menghasilkan P2 dan Y full employment. Nah, pada saat itu kalau suku bunga naik, cenderung orang-orang itu kan enggan untuk berkonsumsi dan enggan untuk berinvestasi, mengakibatkan agregat demand-nya itu turun atau bergeser ke kiri. Dengan seperti itu muncul yang namanya equilibrium baru yaitu di titik R, mengakibatkan outputnya itu turun dari Y full employment menjadi Y2 dan price levelnya turun dari P2 menjadi P1. Hal itu bisa dibuktikan lagi dengan data ketika GDP-nya
pada tahun 2000-an ini seperti ini, turun, dan price levelnya pun juga akan turun di sini. Oke, teman-teman. Jadi ADAS ini sebenarnya bisa ya untuk menerangkan kondisi perekonomian suatu negara atau respon kalau kita menganalisis masalah-masalah ekonomi, misalnya terjadi resesi, penurunan pertumbuhan ekonomi, atau kenaikan GDP, atau setelah ini kita menganalisis yang namanya masalah ekonomi, yaitu pengaji ekspansi pengangguran. Nah, ekspansi pengangguran itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ketika setelah masa paceklik atau masa resesi, biasanya perekonomian itu memasuki yang namanya fase ekspansi siklus bisnis. Jadi misalnya ketika siklus bisnisnya itu habis turun, kan fasenya itu akan kembali naik lagi. Tentunya pada saat itu biasanya jumlah lowongan pekerjaan itu akan tumbuh pesat. Tapi kenyataannya pada dua kasus tadi, tahun 90-an dan 2000-an itu, karena resesinya itu cukup panjang ya, itu mengakibatkan ekonomi mengalami periode yang tidak normal, karena lapangan pekerjaan pun tidak tumbuh sama sekali, bahkan ada fase cenderung turun walaupun cuma sedikit. Kita perhatikan datanya di sini. Nah, harusnya di sini kan ada employment index, dan ini adalah bulan before dan after dari resesi ya. 0 ini adalah fase resesi, berarti sebelumnya ini adalah before-nya atau sebelumnya, dan setelah 0 ini berarti after-nya atau setelah resesi. Normalnya kurvanya itu seperti ini. Dari awalnya misalnya kita naik, turun karena mendekati fase resesi, dan paling jeblok sendiri di 0 ini, maka fasenya habis itu akan naik. Biasanya seperti ini. Tapi dikarenakan kenapa sih ketika dua resesi itu tuh malah nggak seperti itu? Misalnya ketika tahun 90-an, cenderung dari fase resesinya 0 ini akan turun, dan ketika 2000-an pun cenderung sama. Nah, dalam dua kasus tersebut lapangan kerja sedikit turun, memberitahu kita bahwa jumlah total pekerjaan menurun sepanjang tahun. Why, and why? Nah, kita jawab di sini. Why? Nah, dikarenakan pertumbuhan GDP real itu sangat rendah, produktivitas tumbuh pada tingkat yang hampir sama dengan ekspansi rata-rata, meskipun pertumbuhan output itu rendah. Jadi walaupun ada pertumbuhan itu sangat kecil sekali. Dan selama periode tersebut perusahaan itu enggan mempekerjakan pekerja tetap atau penuh waktu. Ketidakpastian yang dibuat tentang kekuatan dan durasi ekspansi tadi. Nah, karena kita tuh biasanya sebagai seorang pengusaha itu tidak mau yang mengambil resiko terlalu tinggi ya, kalau tidak ada kejelasannya, maka para pengusaha pun cenderung enggan menambah tenaga kerja. Kalau misalnya tenaga kerja penuh, cenderung yang paruh waktu atau gimana, sehingga sewaktu-waktu bisa dikurangi gitu. Sebaliknya, bisnis memperluas hasil dengan mempekerjakan pekerja paruh waktu dan sementara. Mengapa kebijakan ini bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas? Karena perusahaan memungkinkan untuk menyesuaikan tenaga kerja dalam lebih mudah dan terhadap fluktuasi produksi. Jika membutuhkan ya ditambah, kalau tidak membutuhkan ya bye gitu. Akhirnya ketenaga kerjaan itu mengejar bahwa tingkat output yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh pertumbuhan produktivitas gitu.
Jadi kalau misalnya kita tarik dengan kasus Indonesia saat ini yang belum menentu kapan berhentinya corona, mungkin ya kan kita sudah masuk ke fase resesi ya, mungkin fasenya akan seperti ini. Walaupun kita ada geliat tumbuh lagi, tapi ya belum akan kembali ke fase full employment, berarti harus membutuhkan waktu lagi. Kenapa? Karena didasari ketidakpastian lingkungan kita untuk berbisnis gitu. Nah, silahkan kalian mencoba untuk membuat analisis perekonomian Indonesia dengan konteks AD dan AS pada fase pandemi seperti ini. Oke, gengs. Next kita akan mempelajari pasar uang dan pasar barang. Saya jadikan satu ya. Nanti ada IS dan LM. Nanti kita akan analisis IS LM juga. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Semoga materi ini membawa kita untuk menjadi manusia yang lebih bijak lagi, semakin tahu kondisi perekonomian nasional sehingga kita bisa menentukan kiat-kiat untuk sukses bertahan hidup khusus di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.